Saya tak mulai dulu ya. Yo, monggo Pak. Kita Assalamualaikum. time-nya ini jam 15.16, berarti selesai jam berapa Pak? 31 ya? Ya, 31 31. berarti. 15.31. Karena kan nggak boleh lebih tadi kata Bu Pasti. Ya, Kalau oke. kurang nggak apa-apa, kalau lebih ya nggak Oke, boleh. siap ya, Bu Oke, Suki. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita rekod ya. Oke. Cek suaranya Pak. Oh, ada suara nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Marsudi. Bu Suki, pada kesempatan ini apa rencana Ibu dalam pertemuan ini? Insya Allah rencana saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam membuat materi berbentuk PPT yang beranimasi, Pak. Baik, Ibu. Apa tujuannya membuat materi bentuk PPT beranimasi ini, Bu? Tujuan saya itu untuk memudahkan anak-anak atau murid-murid dalam memahami dan menyerap materi yang akan saya sampaikan terkait materi berbahasa Inggris tentang kuliner, hobi, dan lain-lainnya begitu loh Pak. Oke, yang berikutnya tujuan yang Ibu inginkan dari pertemuan ini apa, Ibu? Saya itu ingin membuat konten PPT beranimasi, materinya itu tentang kuliner gitu Pak. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Materi yang ingin saya sampaikan itu bisa berdampak langsung kepada murid gitu loh Pak, sehingga murid-murid itu dapat menjelaskan kembali setelah menonton PPT atau menonton konten yang saya sajikan kepada murid-murid saya gitu loh Pak, dengan bahasa mereka sendiri, tapi berbahasa Inggris gitu. Oke, Bu. Terus ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari coaching ini apa? Ya, ukuran keberhasilannya itu ya anak-anak itu dapat mengetahui makanan, jenis-jenis makanan, manfaat makanan, dan nilai-nilai gizi yang terkandung dalam makanan itu, sehingga mereka tuh tahu makanan sehat, makanan tidak sehat, begitu. Sebenarnya apa tujuan yang Ibu ingin raih dalam coaching ini? Sebenarnya tujuan saya itu ya terwujudnya materi yang beranimasi, terus kontennya itu menarik, terus anak-anak itu senang, terus mudah dipahami, terus menggembirakan, begitu Pak. Oke, jadi intinya anak-anak cepat memahami dan bisa menerapkan di langkah berikutnya, Ibu ya. Iya, betul. Oke, baik Ibu. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki ya, alhamdulillah saya punya waktu untuk menyampaikan materi tersebut, terus saya juga bisa mengoperasikan laptop walaupun belum begitu ahli banget ya Pak, sehingga saya bisa membuat PPT walaupun masih sederhana. Oke, tetap semangat Ibu. Luar biasa, seusia Ibu bisa mengoperasikan komputer dengan lancar, bisa punya cita-cita mulia, buat PPT yang beranimasi. Oke Ibu, pada kesempatan ini peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Peluang yang bisa saya ambil untuk membuat animasi itu Pak ya, yang mungkin memberdayakan dan mencari mungkin Pak ya, searching dengan teman sejawat atau dengan coach atau dengan alat-alat lainnya yang bisa membantu saya untuk membuat animasi tersebut Pak. Dalam kesempatan ini ya Ibu. Oke, monggo. Oke, yang selanjutnya apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan saya itu Pak Yo, saya itu belum maksimal menguasai pembuatan PPT yang beranimasi itu. Jadi kadang-kadang ya saya dalam pengaplikasiannya itu ya masih sangat sulit karena belum maksimal tadi gitu.
Oke. Yang selanjutnya, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan ini? Mungkin saya ada di posisi 5 ya Pak ya, tengah-tengah mungkin ya. Ya. Ya mungkin karena kalau terlalu nggak tahu banget saya dikatakan tahu, tapi terlalu mahir banget juga belum gitu loh Pak. Makanya saya perlu belajar itu tadi. Oke. Jadi kalau gaptek banget enggak, tapi kalau mahir banget ya enggak gitu. Gitu. Oke, paham. Lalu apa kekuatan yang dapat memotivasi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya dengan bimbingan Bapak selaku guru saya diajari untuk membuat PPT yang beranimasi. Itu membuat membuat saya merenung dan bisa meng-create ide-ide saya untuk bisa membuat konten yang kreatif, beranimasi dengan teknologi yang alhamdulillah baik. Ya mudah-mudahan saya bisa mengoperasikan itu dengan benar gitu loh Pak. Saya rasa itu. Oke, selanjutnya Ibu, kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Halo Ibu. Ibu. Halo Bu Sugi. Terpental ini apa? Halo Bu Sugi. Ya saya terpental tadi Pak, maaf. Ya. Diulangi dari pertanyaan yang itu, maaf Pak ya, maaf banget Pak, ya Allah ya Rahman. Tidak apa-apa Ibu, hal yang wajar karena kalau ada Janet, Jali itu luar biasa, jaringan listrik dan jaringan internet kalau ada gangguan. Oke. Dari mana tadi Pak yang belum bertanya itu kita? Oke, sudah dari posisi 5, paham ya, Alwi? Apa kekuatan yang dapat memotivasi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tadi sudah. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Ya, saya hanya ingin bisa membuat tampilan PPT pembelajaran beranimasi yang lebih menarik dan terampil, Pak. Saat pembuatannya untuk lebih maksimal, dan saya yakin dengan bimbingan coach, saya bisa mencapainya dengan baik. Dibimbing, Pak ya. Oke, insya Allah, Bu. Baik, Ibu. Yang selanjutnya apa solusi yang akan Ibu lakukan dalam sesi ini? Ya, saya itu ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan orang-orang profesional yang dapat membuat animasi bergerak yang disertai suara dan teks, baik melalui kegiatan kursus, diklat, workshop, maupun daring dan luring gitu loh Pak. Upgrade diri lah judulnya gitu Pak ya. Baik Ibu, sekarang kita merancang rencana aksi ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan pembuatan PPT beranimasi ini? Rencana awal yang akan saya lakukan adalah menentukan materi yang akan dibuat dalam bentuk PPT, menentukan konten dan fitur, slide atau animasi yang akan di-entry dalam PPT, menentukan waktu pembuatan PPT. Terus saya juga ingin berlatih membuat PPT dan menyimpan dalam bentuk video, PPT beranimasi, dan melaksanakan penyampaian PPT beranimasi kepada murid, mengevaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan PPT dan atau video, PPT beranimasi, dan tindak lanjut hasil temuan evaluasi yang sudah saya lakukan untuk perbaikan langkah-langkah ke depannya gitu loh Pak. Oke, ya, bagus mungkin. Ibu, luar biasa. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah menentukan materi Pak, masih memilih konten dan fitur animasi dan terus berlatih dalam membuat PPT yang beranimasi. Oke.
Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Halo Ibu. Halo Bu. Terpental lagi ya Ibu. Bu Suginya kemana Pak? Kepental terus Bu, ini udah 2 kali ini kepental beliau. Udah tinggal dikit lagi. Sinyalnya mungkin kurang bersahabat ini Bu. Coba saya konfirmasi via WA. Alhamdulillah bisa masuk. Terpental lagi ya Ibu ya. Halo Bu Sugi. Ya Halo, Allah Bu. Pak, gimana tuh Pak jaring aku kok mental-mental terus Pak? Ya, enggak apa-apa Bu, Iya sabar toh Bu. Pak. Ya, Ini tinggal Pak dikit kita lagi lanjutkan, Bu. maafkan aku, gak aku kepiye Pak ini. Enggak apa-apa. Oke, tenang Ibu. Tadi sampai mana Pak? Oke, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan. Bentar. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Ulangi Pak, belum jelas. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Oh iya Pak, tentunya ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini adalah terbuatnya materi PPT beranimasi dengan baik dan runut, dan tersampaikannya materi melalui media PPT yang dapat dengan lebih cepat untuk dipahami dan diterapkan kepada murid-murid saya gitu loh Pak. Jadi kalau murid saya bisa memahami animasi itu berarti berhasil saya gitu. Oke, alhamdulillah. Oke. Yang berikutnya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang terjadi jika materi PPT yang akan disampaikan bermasalah atau tidak bisa dibuka? Untuk mengantisipasinya, mungkin saya bisa menyimpan materi tersebut dalam bentuk online ya Pak, menggunakan Google Drive, atau saya simpan di hard disk, atau saya simpan di USB, atau saya simpan di CD, ataupun di DVD-ROM, sehingga kapan saja bisa saya putar waktu saya menggunakan itu, walaupun tidak tergantung dengan internet gitu Pak. Baik Ibu. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembuatan PPT beranimasi tersebut? Saya akan mencari referensi atau tutorial pembuatan PPT beranimasi terbaik. Saya akan fokus dalam menyiapkan fitur, template, terus materi yang sesuai, menyiapkan jenis-jenis animasi yang sesuai dengan materi, menyusun materi yang akan disampaikan kepada murid-murid dengan cara yang baik, terus nanti membuat dan menyusun materi dalam bentuk PPT yang beranimasi bergerak, yang juga menarik, dan juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif dan terus memperbaiki diri, Pak. Rencananya begitu. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Ibu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Oke, yang berikutnya kita lanjutkan ke tahap tanggung jawab, Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Ya, komitmen saya tetap mempersiapkan pembuatan materi PPT beranimasi dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan pokoknya berusaha lah Pak dengan segala upaya untuk bisa membuat animasi itu sehingga membuat anak-anak itu senang
belajar bahasa Inggris gitu loh Pak. Insya Allah. Oke, Bu. Selanjutnya siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu? Yang dapat membantu dan menjaga komitmen itu ya pertama ya diri saya sendiri ya Pak. Terus yang kedua ya teman-teman sejawat saya, terus kepala sekolah, terus keluarga, dan juga mungkin saya meminta bantuan mentor untuk bisa memberikan feedback dan juga untuk membantu saya dalam berlatih membuat PPT beranimasi yang menarik. Sehingga saya percaya dengan dukungan mereka, saya mampu dan menjadi kekuatan pendorong saya untuk termotivasi dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan diri gitu loh Pak. Insya Allah. Oke Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Ibu? Saya akan berusaha untuk menerapkan dan mengaplikasikan dan berkomitmen untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan dan mengembangkan ilmu terkait pembuatan PPT beranimasi secara maksimal dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Sangat luar biasa. Semoga dari tujuan, kemudian rencana aksi, dan tadi sudah direfleksikan dari apa yang Ibu sampaikan, semoga dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih Bu. Semoga Terima kasih berhasil. juga Pak Masu sudah membantu saya, sudah meng-coach saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat Bu Sugi. Iya Pak Matsu, alhamdulillah semangat buat animasi ber-PPT, ber-PTPT. Alhamdulillah, rabbil alamin. Gimana Pak? Bangunan masjid ini Bu di desa kami. Oke, sudah mulai direkam Bapak Ibu, silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ini yang mau rekam Bu Sugi atau saya lagi? Boleh Pak Matsu. Oke, siap. Oke, siap Ibu ya. Yuk, monggo Pak. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Matsu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan menggunakan alur kita ya Pak Matu untuk coaching kita. Sebelum kita mulai, apa yang ingin Bapak capai dan dari tujuan sesi coaching ini? Oke, saya ingin meningkatkan kemampuan penyampaian materi pembelajaran informatika di dalam kelas itu dalam bentuk produk atau karya, menggunakan fasilitas tambahan media, aplikasi online, terutama internet Ibu, karena selama ini penyampaian materi dalam bentuk produk karya itu belum bisa saya laksanakan secara maksimal. Oh ya, baiklah Pak Matsu. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Tujuan akhirnya? Saya ingin bisa menyampaikan materi pembelajaran informatika dalam bentuk proyek ataupun produk karya dengan percaya diri dan membuat audiens itu lebih terkesan dengan hasil presentasi produk karya dalam pembelajaran saya itu. Oh, bagus sekali Pak Matsu. Terus apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini ya Pak ya? Saya ingin bisa menyampaikan pembelajaran informatika dalam bentuk produk karya ini dengan lancar dan penuh dengan inspirasi dan inovasi serta mendapatkan feedback positif dari audiens, karena dengan pembelajaran dalam bentuk produk dan atau karya dalam bidang informatika ini saat ini
sesuai dengan perkembangan zaman sangat diperlukan dan perlu kita terapkan kepada anak-anak supaya nanti saat selesai kuliah, selesai sekolah, minimal mereka sudah punya keterampilan dalam membuat produk dari hasil karya digital. Sungguh luar biasa Pak Matu ini ya. Terus sekarang ini kita ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Bapak itu merasa sulit dalam mempresentasikan materi pembelajaran kepada murid-murid? Ya, yang jelas saya dalam penyampaian pembelajaran dalam bentuk karya ini kurang maksimal, Ibu, karena masih perlu adanya fasilitas pendukung tambahan seperti alat cetak berbasis digital atau akses internet. Karena di sana jujur aja sampai hari ini belum ada akses internet dan sumber belajar yang ada saat ini baru hanya ada sebatas komputer saja. Jadi belum bisa maksimal intinya seperti itu. Itu belum bisa maksimal itu karena belum ada akses internet tadi Pak ya? Ya, terus belum ada akses internetnya. Terus bagaimana Bapak mengantisipasi perasaan yang muncul itu? Untuk hal-hal yang seperti itu tindak lanjutnya apa begitu? Karena rasa saya itu yang jelas kurang maksimal karena belum bisa memberikan pembelajaran dengan bentuk produk atau karya yang berdampak positif kepada audien atau murid. Nah, itu membuat saya harus berpikir lebih untuk menyiapkan fasilitas pendukung yang akan kami gunakan. Terkadang saya merasa sedikit kurang lega untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna terkait dengan produk karya yang sudah saya gebu-gebukan karena keterbatasan alat dan akses internet yang ada. Oh ya, itu kalau menurut Bapak dengan tujuan yang Bapak inginkan tadi, kalau diberi skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ini berada di angka nomor berapa kira-kira? Untuk 1 sampai 10, sementara saya merasa masih di angka 6 itu. Walaupun saya dalam prakteknya itu terkadang harus mengorbankan alat dari lembaga kami untuk saya bawa ke sekolah karena saya menginginkan yang saya ajar tidak hanya di lembaga saya sendiri, tetapi di sekolah itu bisa saya terapkan lebih maksimal, sehingga dengan adanya bimbingan yang Ibu berikan, misalkan seperti ini, saya bisa merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun dan memahami lebih dalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar, didukung, dan ingin segera melakukannya dengan menggunakan sumber belajar yang ada. Tetapi saya tetap komitmen dengan sumber belajar yang ada, dengan sumber belajar yang saya miliki akan saya bawa dan saya terapkan di sekolah nantinya. Sungguh luar biasa Pak Matu ini. Sumber dayanya semuanya mau dimanfaatkan. Nah itu ya Pak ya. Bagaimana Bapak akan memberdayakan sumber daya semuanya itu? Ya, tentunya saya tidak hanya akan mengandalkan sarana prasarana yang disiapkan di sekolah saja, tetapi saya juga harus ikut berkontribusi, ikut memberikan warna yang terbaik di sekolah itu dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran informatika itu sangat terbuka lebar, terbuka luas ke depannya untuk calon lulusan itu, supaya memiliki keterampilan yang bisa nanti dibawa saat terjun ke masyarakat. Sungguh luar biasa visi-visi tujuan Bapak ke depan ya. Terus sekarang mari Pak kita bersama-sama untuk mencari solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Mungkin ada yang mau Bapak tambahkan dari semua itu? Siap Bu, saya hanya ingin menerapkan materi pembelajaran yang pelajaran saya dalam berbagai bentuk produk karya. Misalkan contohnya, walaupun dalam materi itu hanya pengenalan internet, tetapi dalam internet itu tidak hanya saya kenalkan browsing, akses saja, tetapi saya menginginkan nanti ke depannya itu anak-anak bisa memanfaatkan sumber belajar internet itu
membentuk sebuah produk atau membuat sebuah produk karya, misalkan dalam bentuk gantungan kunci, gelas mug, ID card, cetak stempel, cetak banner, dan sebagainya. Tentunya saya ingin lebih terampil saat berpresentasi menggunakan berbagai sumber belajar secara optimal. Dan saya yakin dengan bimbingan Ibu ini, saya bisa mencapainya. Insya Allah, Alhamdulillah, Pak Masul sungguh luar biasa ya. Baiklah Pak, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Oke Bu, saya ingin mempersiapkan materi pembelajaran dengan lebih baik dan terus berlatih membuat produk atau karya dengan fokus dan penuh semangat, dan tentunya saya ingin mencari feedback dari teman-teman atau mentor supaya dalam pembelajaran saya ini dapat lebih baik lagi. Amin, ya Allah, sungguh luar biasa. Terus prioritas apa yang akan Bapak lakukan yang Bapak miliki untuk rencana aksi itu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih membuat produk karya dengan fokus dan penuh semangat, menggunakan sumber belajar yang ada dan memanfaatkan sumber belajar yang saya miliki sendiri secara optimal. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi masalah pembelajaran saya. Oke, sungguh luar biasa Pak. Nah, itu strategi yang Bapak sampaikan adalah bentuk langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak dalam mengatasi tantangan tersebut dengan lebih efektif. Baiklah Pak, sekarang kita masuk ke Tirta yang tanggung jawab. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi pembelajaran dalam bentuk produk ataupun karya menggunakan potensi sumber belajar yang ada dengan baik, dan selalu tetap komitmen untuk berlatih dengan penuh semangat dan mencari feedback dari teman atau mentor supaya pembelajaran yang saya lakukan ke depannya lebih efektif dan efisien. Alhamdulillah, Alamin, sungguh luar biasa ya Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut Bapak dengan dari kegiatan coaching ini? Coaching ini saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih memberikan materi informatika dalam karya. Saya percaya dengan mereka akan menjadi pendorong motivasi saya sebagai pemantik untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Saya akan terus berlatih membuat materi informatika ini dalam bentuk produk maupun karya dan mencari feedback dari teman-teman ataupun mentor ataupun coach seperti Ibu untuk terus meningkatkan kemampuan keterampilan saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saja, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam pembelajaran yang efektif. Sungguh luar biasa, Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih Pak Matsud, coaching kita hari ini selesai. Semoga Pak Matsud tetap semangat dan selalu komitmen dengan rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Matsud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih atas bimbingan dan coachingnya hari ini, membangkitkan saya untuk terus selalu belajar dan termotivasi untuk lebih baik lagi. Ya, sama-sama Pak Matsud. Alhamdulillah.